Saya berasal dari Prodi Akuntansi kelas B angkatan 2024 Universitas Halwalia. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas video dari mata kuliah Sistem Teknologi dan Informasi, di mana saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus single if, multi if, and, dan or. Serta saya akan membahas praktik pertemuan ke-6. Baik untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk membahas materinya. Di sini saya sudah memiliki data, di mana data ini saya akan mencari gaji pokok jika lama kerjanya lebih dari 5 tahun, berarti gaji pokoknya itu kita ambil 3.500.000. Jika tahun atau lama kerjanya kurang dari 5 tahun, berarti dia 2.250.000. Jadi caranya itu seperti ini, sama dengan if dalam kurung, kita ambil yang ini, kemudian lebih besar 5, titik koma, masukkan 3.500.000, kemudian titik koma lagi, masukkan 2.250.000. Kemudian balas kurung, kemudian kita enter. Oke, sudah dapat jawabannya. Kemudian kita tarik rumus. Nah, sudah didapatkan jawabannya. Kemudian kita beralih ke multi if. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan rumus if and dan rumus if or. Jadi rumus if and ini digunakan. Jadi di sini saya sudah memiliki data, di mana data ini saya akan mencari jika nilai teorinya serta prakteknya lebih besar dari 70, maka dia dinyatakan kompeten. Dan bila nilai teori atau nilai praktek atau salah satu dari mereka tidak lebih dari 70, maka dinyatakan tidak kompeten. Jadi kita menggunakan rumus if and, sama dengan if dalam kurung and dalam kurung lagi, kemudian ini teori kita lebih besar dari 70, kemudian kita titik koma, kemudian kita pilih nilai praktek lebih besar dari 70, kemudian kita titik koma lagi, kemudian tulis kompeten, titik koma, tidak Oke, kita enter. Nah, dapatlah hasilnya teman-teman. Jadi ini tinggal tarik rumus. Nah, sudah ya teman-teman. Jadi ini dia hasilnya. Kemudian kita beralih ke rumus OR. Baik, untuk OR ini saya sudah memiliki data. Di sini saya akan mencari calon karyawan yang diterima ataupun ditolak. Jadi di sini jika tes potensi dari calon karyawan tersebut lebih dari 85, maka dan wawancaranya bagus, maka dia diterima. Tetapi jika tes potensinya kurang dari 85 tetapi wawancaranya bagus, tetap diterima, dan selain itu ditolak. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Kita pakai rumus OR, sama dengan if dalam kurung OR, kemudian kita ambil ini,
85, kemudian titik koma, ini sama dengan bagus. Kemudian kita tutup kurung, kemudian titik koma lagi, diterima, sama ditolak. Oke, enter. Sorry. Oke teman-teman, ada yang salah ya di bagian sini. Misalnya ini if. Oke, kita enter. Nah, jadi ya teman-teman, ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke praktik yang ke-6. Baik, di praktik ke-6 ini saya akan menyelesaikan suatu data di mana data ini terdapat data calon karyawan yang akan diterima dan juga akan ditolak sama perusahaan. Jadi syarat calon karyawan untuk diterima yaitu umurnya harus kurang dari atau sama dengan 32 tahun, kemudian lulusannya harus lulusan S1, kemudian harus bisa bahasa Inggris, IPK-nya 4,00, kemudian tes potensinya harus lebih besar atau minimal 80, dan wawancaranya bagus. Jadi kita memakai rumus if and, sama dengan if and dalam kurung, kemudian kita pilih yang umur, kemudian ini kurang dari atau sama dengan 32 tahun, kemudian titik koma, kemudian kita ambil yang ini, berarti ini harus S1, berarti sama dengan S1, kemudian titik koma lagi, kemudian kita ini bahasa Inggris harus bisa, sama dengan bisa, kemudian koma lagi, IPK nya harus IPK 4 sama dengan 4,00, kemudian tes potensinya harus sama dengan minimal 80, berarti dia lebih besar atau sama dengan 80, kemudian koma, kemudian diterima sama aduh,
jarak sempit kita. Jadi ini titik koma ini harus bagus sama dengan bagus. Oke, enter. Sorry, harus pakai kata ngetik. Oke. Nah, jadi semuanya ditolak ya teman-teman, karena tidak ada yang memenuhi syarat. Baik, mungkin dia hasilnya. Baik, mungkin itu saja.